down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Perkenalkan, saya Gonovia Amelinda Gotama. Saya merupakan salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi, dengan NIM 141200005. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perseroan terbatas atau yang biasa disingkat sebagai PT. PT dulunya dikenal pula dengan nama Namlus Venoskap atau NV. Nah, PT merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari beberapa saham. Kata terbatas di dalam PT ini dimaksudkan kepada para pemegang saham dengan maksud bahwa tanggung jawab yang dipegang oleh para pemegang saham ini hanya terbatas oleh nominal atau besarnya saham yang mereka miliki. Selain dari saham, modal dari PT ini juga didapatkan dari obligasi, di mana nantinya para pemilik obligasi ini akan mendapatkan bunga yang tetap tanpa dipengaruhi oleh untung atau rugi yang dihasilkan oleh PT tersebut. Tujuan didirikannya PT adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pada awalnya, perseroan terbatas ini diatur dalam KUHD yang kemudian digantikan dengan UU nomor 1 tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka UU nomor 1 tahun 1995 ini dicabut dan digantikan oleh UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini. Harus memiliki organisasi yang teratur. Maksud organisasi teratur di sini berkaitan erat dengan struktur perseroan terbatas yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. Yang diantaranya ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Unsur yang kedua yaitu kekayaan tersendiri. Maksud dari kekayaan tersendiri di sini adalah sebuah perseroan terbatas haruslah memiliki kekayaan sendiri yang berupa modal dasar, seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk materi seperti benda yang bergerak ataupun benda diam. Unsur ketiga yaitu melakukan hubungan hukum sendiri. Perseroan terbatas sebagai sebuah subjek hukum memiliki kedudukan yang sudah jelas di mata hukum, sehingga PT berhak untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak-pihak lain, sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur terakhir yaitu memiliki tujuan sendiri. Sebelum mendirikan sebuah PT, pastinya kita harus memiliki sebuah tujuan yang pasti. Contohnya saja ingin memperoleh keuntungan atau laba yang besar. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki wewenang tersendiri, dalam artian tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris perusahaan. Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut. Orang yang menjabat sebagai anggota direksi ini biasanya disebut sebagai direktur. Lanjut, ada dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan, kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya. Selanjutnya ada komite audit.
Komite audit di sini bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Dan terakhir ada Komite Nominasi dan Remunerasi yang di sini bertanggung jawab untuk merencanakan pencalonan dan nominasi calon yang akan mencalonkan diri sebagai Dewan Komisaris ataupun direksi. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang mereka tanamkan. Yang kedua, yaitu keberlangsungan PT tetap terjamin walaupun terjadi pergantian kepemilikan. Yang ketiga, lebih mudah untuk memperoleh modal tambahan sehingga dapat lebih aktif dalam memperluas bisnis. Ketiga, pemindahan hak kepemilikan dapat dilakukan dengan mudah, hanya cukup untuk memperjual atau memperbelikan saham yang ada di PT tersebut. Penggunaan modal lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh orang yang profesional, oleh para profesional ataupun para spesialis di bidangnya. Kekurangan dari perseroan terbatas. Pertama, dalam pendiriannya PT ini membutuhkan biaya dan modal awal yang cukup besar. Kekurangan yang kedua, dalam proses pendiriannya, PT ini cenderung lebih sulit dibandingkan dengan pendirian badan usaha lainnya. Kekurangan yang ketiga, yaitu para pemegang saham dari PT ini menganggap bahwa perusahaan merahasiakan laba yang diperolehnya. Kekurangan yang keempat, yaitu PT sebagai subjek pajak tersendiri, sehingga memungkinkan tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, melainkan para pemegang saham juga akan dikenakan pajak atas dividen atau laba bersih yang mereka dapatkan atau mereka peroleh dari PT, yang dicatat sebagai pajak penghasilan. PT terbuka merupakan sebuah perseroan terbatas yang dimana saham-sahamnya ini dapat diperjualbelikan oleh khalayak umum tanpa terkecuali. Jadi, saham PT terbuka ini ditawarkan kepada umum dan diperjualbelikan melalui bursa saham. Sehingga setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan PT terbuka ini. PT terbuka biasanya ditandai dengan adanya kata TBK di akhir nama PT-nya. Contoh dari perusahaan PT terbuka diantaranya ada PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PT tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang tidak membuka atau memperbolehkan sahamnya diperjualbelikan secara umum di masyarakat luas. Namun, biasanya saham-saham dari PT tertutup ini diperjualbelikan khusus untuk kalangan keluarga, sahabat. Contoh dari PT tertutup ini diantaranya adalah Salim Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah PT Kosong. PT Kosong merupakan salah satu jenis perseroan terbatas yang sudah memiliki izin usaha dan izin-izin lainnya sebagai syarat pendirian sebuah PT, namun tidak memiliki kegiatan atau tidak adanya pengoperasian dalam perusahaan tersebut. Contoh dari PT Kosong adalah PT Adam Air, PT Banyur Air, PT Asian Biskuit, PT Semen Kupang, dan lain sebagainya. PT perseroan terbatas adalah jenis PT yang dimana seluruh sahamnya hanya dipegang oleh satu orang saja. Dan orang tersebutlah yang berkedudukan sebagai direktur yang mengelola PT tersebut. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal atas kekuasaan sebagai direktur dan juga RUPS. Contoh dari PT perseorangan adalah PT Pangeran Hotel dan PT Tranex. PT asing merupakan PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain, yang dimana PT tersebut harus mengikuti dan menjalankan peraturan yang ada di negara tersebut. Contoh dari PT asing adalah Citibank, Yahoo Ltd, dan Microsoft Corporation Ltd. PT domestik merupakan PT
yang didirikan dan berkedudukan di dalam negeri, serta menjalankan peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri. Contoh dari PT domestik adalah PT Gudang Garam Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Semen Padang, dan lain sebagainya. Kasus perseroan terbatas yang terjadi di Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang baru-baru saja terjadi di tahun 2020 kemarin, yaitu mengenai kasus gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi BUMN di bidang asuransi yang terbesar di Indonesia. Kejaksaan Agung mengungkapkan potensi kerugian negara akibat adanya korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini mencapai 17 triliun rupiah. Gagal bayar asuransi Jiwasraya ini terjadi pada salah satu produk unggulan mereka, JS Saving Plan, yang merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan. Kasus ini terjadi diduga karena kurang konsistennya perusahaan PT Asuransi Jiwasraya ini dalam mengatur tata kelola perusahaannya, sehingga muncullah korupsi dan gagal bayar tersebut. Maka dari itu, hal ini dapat dijadikan pengingat kepada perusahaan-perusahaan lain tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam sebuah perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perseroan terbatas itu. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.